Pertama-tama, mari kita sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan izin dan kuasanya jualah pada sore hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka ceramah agama. Salawat dan salam mari kita aturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan insya Allah sampai pada kita sekalian umatnya. Bapak-bapak hadirin sekalian yang saya hormati, teristimewa Pak Kasih bin Adik, marilah acara pada sore hari ini kita buka dengan melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita ikuti kalam ilahi yang akan disampaikan oleh rekan kita Usman Mahmud. Pada Pak Usman dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nonton TV itu bijak, membaca buku itu bijak. Ya, jangan dikendalikan oleh emosi. Apa saja ada kata bijak yang harus kita lakukan di sana. Ya, termasuk kita belajar agama ini juga bijak, Pak. Kalau kita tidak bijak, maka kita akan menelan semua ajaran yang ada. Takutnya terjadilah suatu kontradiksi yang terjadi di dalam diri kita. Apa yang terjadi? Ya, sekarang di rutan Cikiasi itu jumlahnya lebih dari 600, ya.
Kemudian ini mau disebarkan lagi ke seluruh Indonesia. Siapa itu? Itu orang-orang yang tidak bijak ketika belajar, Pak. Muncullah aksinya dan melakukan teror. Maka disebutlah itu namanya teroris. Karena pandangan, maka itu kita bijak betul, lihat ini kondisinya begini. Ini seperti ini ya. Semua ini yang kita lakukan adalah kebenaran gitu. Nah, maka harapan kami ke depan Bapak-bapak sekalian, tolonglah ya. Karena kita juga ini kondisi-kondisi di lapas ini, di beberapa lapas juga itu seperti dikatakanlah di NK itu, karena di sana pernah ditempati banyak orang-orang teroris, maka tetap terpantau terus walaupun itu sudah tidak ada, Pak. Karena kecurigaan terpapar itu besar. Ya. Saya kira mungkin itu Bapak-bapak sekalian, karena nanti waktunya Pak Ustadz Yasin habis saya pakai. Saya ingin juga mendengar ada semacam yang lain dari beliau nih. Saya kira demikian, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah thumma alhamdulillah ba'da alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'. Yang saya hormati Bapak Kasih, yang saya hormati Bapak Yasin Bahwa, Bapak Haji Sulaiman Jama, dan Ketua Ta'mirul Masjid atau yang dapat mewakili beliau. Yang saya hormati pemandu acara yang disebut protokol, supaya jalannya acara tertib sebagaimana yang diinginkan. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kodrat, iradat, taufik dan hidayatnya, bahwa kita pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat, baik itu sehat jasmani maupun sehat rohani. Jadi dalam Islam itu berpasang-pasangan. Tidak boleh cuma sehat jasmani baru sakit rohani, atau sebaliknya, sakit rohani tapi sehat jasmani. Jadi harus dua, seimbang, seperti pesawat supaya bisa terbang. Kalau contoh yang paling di bawah seperti sandal, tidak boleh cuma kanan dipakai sandal lalu kiri dibiarkan. Ini pasangnya. Begitu pula bersih. Jadi kita terbebas dari fujuraha, lalu bersih dari wataqwaha. Karena fujur itu mengajar jiwa jadi kotor. Jiwa yang jadi bersih itulah wataqwa. Kita lanjut, puji dan syukur tetap kita haturkan kepada Nabi kita
maha yang mulia, maha besar, tapi bukan fisiknya yang dituju ini. Jadi misinya besar, dan kepada sahabatnya, kepada tabi'ut tabi'in, semoga sampai kepada kita sekalian hingga akhir zaman. Nah, menjadi inti hikmah pembicaraan kali ini, misinya yang besar. Misi yang besar itu Nabi mulai umur 25 tahun dinobatkan sebagai Nabi. Artinya Nabi itu hanya berkewajiban menyampaikan syariat itu kepada dirinya dan kepada keluarganya. Tidak lebih dari itu kalau Nabi. Kita lihat Luqmanul Hakim, dia hanya mendapat perintah untuk dirinya dan keluarganya. Makanya kita baca dalam Al-Quran, kalau dia memanggil, tidak ada bahasa wahai kaumku. Itu Nabi-Nabi Nuh itu pakai kaum, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Dia hanya memakai ya bunayya, wahai anakku, la tusriku billah, jangan engkau syirik kepada Allah, wa bil walidaini ihsan, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi ajarannya itulah. Jadi Nabi waktu umurnya 25 itu yang diajarkan. Nanti umurnya 40 baru ada suratul Mudaththir, surat Muzammil, wahai orang berselimut, keluarkanlah selimut itu. Jadi perintah Allah kepada Nabi itu mulai dari tidur, bukan mulai dari sarapan. Jadi kalau menyiarkan Islam, jangan tunggu-tunggu minum kopi dulu baru menyiarkan Islam. Perintah itu Nabi sejak dibangunkan dari tidur, buang selimut, siarkan agama. Itu surat Mudaththir dan surat Muzammil. Jadi misi yang besar itu Nabi mengajak siram dulu, sir, hanya dari mulut ke mulut, di luar keluarga itu, tapi dari mulut ke mulut. Di umur 40, ketika sudah resmi sebagai rasul, ditandai dengan menerima wahyu Iqra itu. Tapi lama-lama di Mekah itu ketahuan. Selama 10 tahun Tulsir masuki tahun ke-11 itu Nabi diketahui oleh umum. Sehingga Nabi direncanakan dan ditetapkan, dipersiapkan secara matang, beliau harus dibunuh. Tapi belum kunjung selesai itu, tapi Nabi memang sudah diserang kiri kanan. Nabi diisrahkan dulu, Isra Mi'raj. Tahun ke-11 Nabi menjadi rasul, baru ada perintah sholat 5 waktu. Sebelumnya belum ada. Jadi kita ini bersyukur sudah menerima ajaran Islam yang kafah.
orang yang meninggal di tahun pertama Nabi sebagai Rasul hanya menerima pahala ketauhidan kepada Allah dan budi pekerti sesama manusia. Sebagaimana hadis Nabi waktu dia ke Taif dilempar dengan batu, lalu Jibril menyampaikan kepada Nabi, wahai Nabi Muhammad, aku tolong engkau dan aku timpahkan gunung Taif. Tapi Nabi menjawab, jangan. Yang aku harapkan bukan yang pelempar. Jelas kalau pelempar itu menyakitkan hati. Tapi yang aku harapkan di antara tulang sulbi pelempar dan turunannya tulang sulbi pelempar. Nabi itu wawasannya luas. Bukan wawasan internasional Nabi. Nabi itu berwawasan dunia akhirat. Jadi lewati itu konsep wawasan internasional, terus sampai di dunia itu wawasannya dunia akhirat. Yang aku harapkan di antara tulang-tulang dada ibu-ibu terjadi senggama dan Taifah berketurunan, dan kenyataannya sekarang lagu yang merdu, yang salah satu lagu, baru salah satu itu, ada 11 lagu yang merdu tadi itu, yang utama salah satu lagu merdu dibawakan tadi asalnya dari orang-orang Taif. Jadi kalau demikian kita bersyukur di negara NKRI, Negara Republik Indonesia yang bijak. Andaikan tadi yang pembawa kalam ilahi itu kalau diterapkan hukum mati, kita tidak dengar lagi suara merdu tadi. Jadi bersyukurlah di negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu reformasi hukum, istilahnya pembinaan Pak Kasih ya. Jadi dibina. Jadi bukan hanya sekedar wawasan Nabi itu di antara tulang sulbi dan tulang dada. Sudah yang pelaku ini lagunya merdu. Luar biasa. Dan itu terkafir dalam ajaran Islam. Memang standar di sini bukan Al-Quran hadis, tapi tidak menyimpang standar pembinaan ini dengan semangat Al-Quran dan hadis. Jadi Nabi 10 tahun hanya mengajarkan tauhid dan budi pekerti. Setelah menerima sholat 1 tahun, memasuki tahun kedua, terjadilah persingkongkolan Arab Quraisy dan disepakati oleh seluruh kapilah-kapilah. Nah, kapilah itu kalau istilah kita pemimpin suku. Yang dari suku Ibrahim, suku Sulaiman, Bahwa. Jadi itu kepala-kepala suku begitu menandatangani jikalau Muhammad terbunuh tidak ada tuntutan dari suku-suku itu, termasuk suku Abdul Muthalib, suku Quraisy tanda tangan karena tidak ada daya untuk melindungi Rasul. Di saat itulah Nabi Muhammad berhijrah ke Madinah. Kalau dihitung perjalanan 14 hari,
berarti Nabi berangkat hari Selasa peristiwa yang dahsyat itu. Malam Selasa itu. Karena kalau kita hitung dengan hitungan kita orang Gorontalo, Selasa, Arafah, Hamis, lalu Jumat, Sabtu, Ahad, Isnin ini Nabi sampai, diperkirakan dalam sejarah itu jaraknya 10 kilo sebelah utara Madinah. Nabi sampai dan istirahat di situ 4 hari. Hari keempat baru Nabi dibawa ke kotanya atau Yasrib, baru mempersaudarakan 20 kaum Ansar, 20 kaum Muhajirin dipersaudarakan, dan di situ turun perintah sholat Jumat. Dan disitulah di habis Nabi berkhutbah itulah dibangun masjid pertama kali, dan itu namanya Masjid Quba. Belum yang Munawarah belakangan ini, masjid yang besar. Begitu dipersaudarakan lengkap. Ada yang konglomerat namanya Abdurrahman bin Auf. Begitu dia mau keluar menyusul Nabi, dicekat di perbatasan. Wahai Abdurrahman bin Auf, 1 sen pun, kalau memakai sen, tapi di sana kan dinar, 1 dinar pun jangan engkau bawa. Dan engkau hanya membawa baju di badan. Semua harta tinggalkan di Mekah, dan engkau memilih harus cerai dengan istri. Kalau cuma 10 tahun di sini lah jadi masalah. Saya sendiri mau mengutata mau belam hiya. Sadangnya tati tete boy. Buat hati ya untuk ngamen dengan sehat berarti de pesta mengadagi. Ya. Kenapa tima bos latih ya? Honor lamnya teh bos 1 juta 1 bulan. Non PNS teh hitung ya malam belajar dari 1 bulan. Pala alatnya mihilopat amitnya mentolo dilo. Lalu saya ada tanggungan 1 orang yang jiwanya begini, itu ipar saya, adiknya saya punya istri. Jadi pesyukur mau apa-apa data teh yeti. Pesyukur mau laju. Wati apa data terpenjara apa teh di luar. Mau mamu iya hati ya. Patale mau orang kan mamu tumika sesuatu apa tadi. Bawa hati mau iya apa kasih. Apalagi hati yang berceramah puasa. Roti buti bau le dulu lawa roti mahal buti apa bukali yo. Saya ustadz ini ustadz langganan latia galape dabu-dabu. Baik di luar bulan puasa maupun di bulan puasa karena sesuai dengan 1 juta. Jadi anu mau tata mau la abeti to upi tuhui pe enta mau ngadagi ini syukur to tualamade Allah taala. Yo. Syukuru. Wano mabinda mola contoh perbandingan. Nabi disepakati dibunuh. Bila terbunuh tidak boleh 1 suku pun menuntut di hadapan pengadilan pada waktu. Makanya Nabi keluar. Tapi yang menjadi pengganti beliau itu Ali bin Abi Thalib. Untuk menghilangkan jejak dia mau dupa dengan lo tak tutul heba itu. Kenapa tujuannya dia dibunuh waktu subuh? Karena Nabi mengambil air sholat toh keluar kan?
Mau adu paleda bolu tatu tulu. Padahal Nabi mah keluar. Paginya keluar miti Ali. Tapi sebelum Ali menampakkan wajahnya, Allah taruh di mukanya itu wajahnya Ali karamallahu wajhahu. Pada mukanya itu penuh karisma, sehingga orang melihat muka Ali tunduk. Mulai saat itu sampai beliau wafat. Jadi begitu kaum Quraisy pagi hari Ali mengambil air sholat, kan sudah 2 tahun berlangsung sholat 5 waktu. Jumat belum, nanti di Madinah. Apa Ali bilang? Laisal fata mayyakulu kana abi. Bukan dikatakan seorang pemuda yang selalu mengandalkan ini bapakku, tapi dikatakan seorang pemuda inilah aku. Lari mereka. Jadi laisal fata mayyakulu kana abi walakinnal fata mayyakulu ha anaza. Ini aku. Apa yang kamu mau bikin? Apa yang kamu jual kita beli, kita borong. Kalau bahasa kita. Jadi kalau kekuatan itu dibutuhkan dalam Islam, yang penting betul penggunaan. Kalau tidak betul, ya berurusan dengan hukum. Cinta itu dibutuhkan, tapi diperuntukkan, ditempatkan pada tempat yang sebenarnya. Kalau ingin menikmati bidadari, ya ikutilah prosedur kau. Musik akadnya. Kau yang dulu baru taruh di beri cinta dibutuhkan, tapi tempatkan pada tempat. Sampai Rasulullah mempersaudarakan kaum Ansor lengkap. Ada konglomerat, lalu ada menyusul Umar bin Khattab, seorang panglima yang disegani di Mekah masuk Islam karena permohonan Nabi itu 2. Tokoh panglima artinya ahli perang, dan tokoh politik. Tokoh politik itu tidak terkabul. Itulah Abdul Jahil, pamannya sendiri. Tapi Umar ikut dia. Abu Abbas ikut agama Nabi Muhammad, telah ditaklukkan Fathul Makkah 2 tahun kemudian. Jadi begitu dipersaudarakan sampai ada pengikut Nabi namanya kaum sufaha. Kaum sufaha itu artinya kaum yang tidak tahu mencari. Bukan mereka bodoh dalam berpikir mempelajari agama, tidak. Bodoh mencari. Namanya kaum sufaha. Begitu dibagi-bagi kobong, dibagi-bagi korma, lalu kaum sufaha pasang tangan, ya Rasul, kami tidak tahu mengelola korma itu, kami tidak tahu berdagang, tapi kami ingin mati bersamamu. Sehingga kaum sufaha itu Nabi cintai melebihi keluarganya. Pada suatu saat itu ada bantuan dari sahabat Nabi di rumahnya Ali bin Abi Thalib. Pas Ali bin Abi Thalib dan Fatimah anaknya, kan istrinya kan anaknya Nabi, tidak ada makanan, sudah senyum-senyum dan sudah baku tengok. Abah mau kasih 4 orang ini, baru 4 orang PBH. Abah mau kasih ini roti dari gandum. Tapi toh juga begitu keluar pengantar itu, wahai Ali, antar kepada sufaha. Kenapa Nabi begitu sayangnya kepada sufaha?
karena terbuka. Tidak sembunyi-sembunyi itu, tidak tahu itu. Jadi kita ini kalau susah, jangan berlagak mampu. Datang kepada kasih, Pak kasih. Terbuka. Supaya kasih dia letakkan lebih dicintai dari keluarga. Pak kasih. Nah, terbuka, kami ini bodoh wahai Rasul. Tapi kami ingin mati bersamamu memperjuangkan agamamu. Dan itu kaum sufaha diberi kenyataan pada waktu Fathul Makkah. Jadi Fathul Makkah pelindungnya itu bukan Umar bin Khattab. Waktu penyerangan itu sudah kocar-kacir, maka kaum sufaha itu mereka 40 orang melindungi Nabi karena Nabi sudah tarikah. Bahasa Allah Gorontalo malah enggak ya. Jadi satu melindungi begini supaya tidak kena tubuh Nabi sama dengan orang bapompa. Lalu 39 bersusun ke atas sampai Nabi tidak terpana. Lalu 40 itu wafat semua dari kaum sufaha. Jadi ini posukuru mula ajaran Islam beti itu mau tabiat dia lu tamhe po mutahe. Kalau di Palestina orang lihat dari sholat Jumat, habis sholat Jumat orang Yahudi pukul-pukul dentom. Tolando bo cukup diingatkan as-salatu khairum minan naum. Letul terus dia tak mau badu. Apakah dia tak mau badu? Dia mau subuh. Dia syukur mola. Mahal berarti ajaran Islam. Mahal. Kaum sufaha, tidak ada kaum sufaha yang balas kepada Nabi dan kepada Allah atau kepada Allah dan kepada Nabi kecuali mereka rela membela agama Allah. Kan pribadi Nabi Muhammad. Andaikan Nabi Muhammad bukan Rasul, sufaha tidak begitu fanatika. Jadi itu hikmah. Jadi kita cukupkan di situ untuk 1 Muharram, Pak Yasin. Kita masuk ke 10 Muharram hari Jumat. Saya ingin mengangkat ada beberapa poin. Poin yang pertama Nabi Ayub. Nabi Ayub itu beristri banyak, tinggal satu yang bertahan dengannya. Kenapa? Karena dengan puluhan tahun penyakit kusta. Sehingga pada satu istri sudah kehabisan makanan, Nabi Ayub malu bermohon kepada Allah karena dia hitung penyakitnya dengan kesehatannya masih bilangan sehat itu masih banyak daripada bilangan sakit. Nanda bawa ngotara dungi tangga pema di humawa uma amo tadi obat apotik. Nabi Ayub malu, sehingga karena malunya istrinya inisiatif jual rambutnya. Dulu di Saudi Arabia, di Jazirah Arab dan di Syam ada orang jual rambut. Makanya rambut itu panjang. Kalau ada orang mau beli potong lagi. 1-2 bulan orang beli jual lagi. Tapi sekarang sudah tidak ada. Jual untuk permakan. Lalu malaikat datang kepadanya, wahai Ayub, bermohonlah engkau kepada Allah, Allah kabulkan aku, amin. Jibril datang.
Baru Ayub bilang, aku malu. Aku malu. Dengan adanya dia sampaikan aku malu, timbul mata air di depan rumahnya. Lalu itu dia pakai mandi, sembuhlah dia. Kita baru sakit asam urat, tidak mau sholat. Padahal boleh sholat duduk. Kan cuma berdiri tidak boleh. Itu hikmah kita ambil. Baru Nabi Yunus. Nabi Yunus ini katakanlah seperti kami ini. Pendai, pendakwah, penceramah. Di satu tempat di Madian, di antara Turki dengan Iran itu kaumnya. Dia berpidato, lalu kaumnya tidak ada sambutan, lalu dia marah. Beda dengan saya. Kalau saya datang di sini tertib semua, karena Pak kasih yang atur. Berani kamu. Anda mau dengar Ustadz ceramah, kita nak mau kasih remisi kamu. Iya toh? Jadi saya senang dengan Pak Kasih. Tidak ngumpul-ngumpul. Ada saya punya teman cerita sama saya, orang Ambon, temunya di Makassar. Karena anaknya kasih masuk di Albiri, anak saya juga kasih masuk Albiri. Dia jamaat. Jadi kami ustadz, kadang-kadang kami jadi malu. Karena kalau di Jakarta itu mau salam-salam, mau aja untuk mau sholat sebentar, lebih pintar dari kami. Dia pakai kamar bahasa Inggris, bahasa Jerman. Orang Jakarta kan kalau dosen-dosen itu kan ada dosen bahasa Inggris, bahasa Jerman. Jadi kami pulang, tapi kami tidak malu Ustaz. Jadi saya sangat bersyukur dengan teman-teman saya jamaah tabligh. Luar biasa dalam punya ajakan itu, siap dihina. Ada kejadian ditutup pintu. Jadi Islam ini mahal. Itu intinya. Kena penyakit, malu bermohon kepada Allah. Kalimat malu turun pertolongan Allah. Nah, jadi orang-orang tua dulu masih mengamalkan itu. Saya punya papa itu, kalau datang orang punya ayah, orang punya ayah itu 40 tahun ayah handang. Saya masih dapat di Tabongo Timur. Itu kalau datang keluarganya ayah, lalu tidak meminta, cuma sekedar menegur. Pisang ini jaga sekali. Sudah, papa sudah mengerti. Dia sama antar kasih. Saya perlu melalui tadi. 3 bawa email volati ya, upia atau 3 aja. Dan memuat dengan delwalati upia Ustaz. 3 untuk milion bawa upia email volati aga. Dito wawa, telo email ogaga betul ya lunto pak. Apa tama muat dengan delwalo Ustaz. Dewa metilimi hati oleh kau. Kaum Ansar ada yang begitu. Dia mempunyai istrinya 4. Lalu dia mempunyai 4 kebun korma. Lalu dia bahagi 2 korma Ansar diterima. 4 rumahnya 2 kaum muhajirin diiyakan. Begitu membagi istri dilarang Nabi. Turunlah ayat kanan nasu ummatan wahidah. Sesungguhnya ini umat ini satu. Nanti kalau sudah begitu baru berani mengatakan orang bersatu. Kalau belum begitu, belum masih bersatu-satu. Jadi usahakan satu. Pindah kepada hikmah yang berikutnya. Nabi Ibrahim alaihi salam.
hanya mempertahankan tauhid. Karena Allah Tuhan, lalu patung-patung itu dia kapak, lalu kapak itu dia gantung di kapak yang besar, lalu jamaah bertanya, tanyakan kepada patung besar ini, siapa yang membunuh? Lalu dibakar. Turunlah ayat ya naru kuni bardan assalama ala Ibrahim. Tapi bukan Ibrahim. Ibrahim 3000 tahunnya. Ibrahim alaihissalam turunannya jadi para nabi. Mempertahankan tauhid tidak sia-sia, tidak ringan. Luar biasa pengorbanan. Semua itu selamat di 10 Muharram. Jadi hanya abadnya berbeda, tahunnya berbeda, tapi bulannya sama di 10 Muharram. Debeti itu watia dipakasi Pak Haji Sulaiman Jama, Pak Haji Yasin Bahwa, protokol kita semua. Apa poin target untuk hari Jumat depan? Ini kan hari Jumat 10 Muharram ini hari Jumat depan. Apa poin? Masing-masing pohutulomola tekad. Tekad betul minatnya dulu. Man sarratu hasanatu wa sa'atu sayi'atuhu fahuwa mu'minu. Barang siapa yang berbuat sekecil amal tapi terus menerus, fahuwa mu'minun. Mau meneruskan amal walaupun kecil tapi terus-terus. Kecil saja. Ya, setiap hari Jumat mengantar 1 bungkus nasi kepada sesama, terus menerus. Fahuwa mu'minun, maka sungguh dia beriman. Yang kedua, man sarratu sayi'atuhu fahuwa mu'minun. Barang siapa yang berbuat sekecil sebiji zarah kesalahan tapi tebatnya luar biasa. Mau begitu? Fahuwa mu'minun, sudah dialah orang yang beriman. Billahi fi sabilil haq, kepada Allah kita berjuang dalam kebenaran. Billahi taufik wal hidayah, kepadanya kita mohon petunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, Engkau Maha melihat, maka redailah pertemuan ini ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha bijaksana, ampunilah kesalahan kami di sini ya Allah. Kepada kedua orang tua kami, kepada keluarga kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, dari Presiden Republik Indonesia sampai kepada rukun tetangga ya Allah. Ya Allah, ridailah pertemuan ini. Beri petunjuk kami ya Allah. Bukanlah taufikmu hidayah dan iradatmu, hidayahmu kepada kami ya Allah. Kami ingin hidup baru mulai saat ini, dan kami tandai
di hari Jumat yang akan datang kami berniat kepadamu mengerjakan seluruh perintahmu dan meninggalkan seluruh laranganmu. Ya Allah, limpahkan rizki yang halal kepada kami dan rizki yang halal yang kami tidak menduga sebelumnya, ya Allah. Ya Allah, angkat derajat kami, angkat pemimpin kami, terutama pemimpin yang selalu membina kami, Bapak Kasih, ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah.